warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, perkenankanlah pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul puasa dan kejujuran. Menjadi orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, kita semua telah mengetahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berpuasa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar kita menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang intinya pengendalian diri. Salah satu wujud pengendalian diri yaitu kita menjaga lisan kita agar selalu berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwasanya jujur adalah kesesuaian antara niat, perkataan, dan juga perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan niat, perkataan, dan juga perbuatan. Itu hakikat jujur. Kejujuran merupakan fondasi yang kuat bagi diri kita, akhlak kita. Jika di dalam diri kita sudah ada sifat jujur, insya Allah akhlak kita yang lain akan mengikutinya. Karena kejujuran merupakan fondasi yang paling kokoh dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bertakwa, Allah memerintahkan wa qulu qawlan sadida, katakanlah kebenaran, ucapkanlah perkataan yang benar. Mengapa Allah memerintahkan agar kita menjadi orang yang jujur, berkata benar? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang kita agar kita tidak menjadi orang yang munafik, yaitu musuh atau lawan dari orang yang jujur. Orang yang jujur adalah ciri-ciri orang yang beriman, sedangkan orang yang tidak jujur adalah ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana ayatul munafiqi thalathun. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, ketika dia berkata maka dia akan berbohong. Itu orang munafik, lawan dari orang yang jujur. Jadi marilah kita menjaga agar diri kita
selalu jujur dan tidak menjadi orang munafik. Karena orang munafik tempatnya adalah di dasar neraka dan tidak ada penolong baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, tempatnya di dasar neraka. Walan tajida lahu nasira, dan tidak ada penolong baginya. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan kejujuran sejak dini. Kejujuran menurut Imam Ghazali ada dua, yaitu kejujuran secara pribadi dan kejujuran secara sosial. Kejujuran secara pribadi, kita menjaga niat kita, lisan kita, dan perbuatan kita sehari-hari dari dusta. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi, marilah kita tanamkan dalam diri kita sendiri, dalam diri kita pribadi sebelum kita berinteraksi dengan orang-orang lain, kejujuran. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kejujuran dalam sosial, jujur kepada orang lain. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, hanya ada kebenaran. Katakanlah kebenaran walau itu pahit. Qulil haqqo walau kana murran. Dan juga apabila kita tidak bisa berkata yang baik, yang benar, lebih baik kita diam. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir faqulil haqq qulil khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan tentang puasa dan kejujuran. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang jujur, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.